bisa menyimak di YouTube sekarang juga. Sahabat forum sekalian, bersama kita sudah ada seorang pejuang koperasi yang berasal dari sisi pemerintah. Beliau sebagai Kepala Bidang Pembinaan KSPPS di Kementerian Koperasi dan UKM. Langsung saja kita sambut Ibu Riana Kunhendrani. Insya Allah beliau akan berbagi dengan kita terkait prosedur dan persyaratan koperasi syariah atau BNT menjadi nazir wakaf. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Riana. Tafadhol, Ibu. Ibu Riana, silakan. Ya Pak, sebentar Pak, saya lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Alwin Fajri selaku moderator, dan yang kami hormati Pak Ahmad Juwaini, Pak Aslikan, Pak Buhori, dan teman-teman koperasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Riana Kunhendrani. Saya mungkin ralat Pak, saya sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS, bukan sebagai Kepala Bidang Pembinaan. Nah, ini mungkin ralat sedikit dari kami. Ya, baik Bapak Ibu, tema materi yang diberikan ke saya oleh panitia saat ini adalah prosedur dan persyaratan pendaftaran KSPPS atau USPS Koperasi sebagai nazir wakaf. Mungkin tadi juga persyaratannya sudah sempat disampaikan juga oleh Pak Buhori. Sebelum kami ke teknis, ke prosedur dan persyaratan, mungkin ada saya sampaikan juga latar belakang mengapa koperasi itu juga bisa ikut-ikutan mengelola wakaf. Ini yang pertama adalah KSSC Koperasi adalah lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang dari gerakan swadaya masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah KSPPS USP Koperasi selain menjalankan bisnis atau kegiatan tanwil, dia juga bisa menjalankan fungsi sosial, yaitu PAL, yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat, khususnya dari kalangan fakir miskin. Nah, peran pemerintah di sini dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi adalah sebagai fasilitator atau memfasilitasi KSPPS Koperasi dalam memperoleh legalitas operasional dan perkuatan kapasitas pengelolaan dana siswa. Ini karena terkait ada undang-undang lain yang selain dari Kementerian Undang-Undang Koperasi, yaitu ada Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf yang harus ada legalitas. Dan kami memfasilitasi KSP USP Koperasi kalau dia ingin menjadi pengelola zakat atau sebagai UPZ, Unit Pengumpul Zakat di Basnas maupun di sebagai mitra pengelola zakatnya, kita bisa memfasilitasi. Dan fokus hari ini adalah kita memfasilitasi koperasi sebagai nazir wakaf. Kemudian yang berikutnya, dana ZIS yang terhimpun tidak hanya dapat dimanfaatkan bagi kegiatan santunan atau sosial, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk lebih besar bagi program kegiatan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan anggota masyarakat. Sedangkan dana wakaf yang terhimpun dapat dimanfaatkan untuk memperkuat likuiditas permodalan di koperasi. Jadi fokus yang kalau di koperasi adalah wakaf yang dihimpun adalah wakaf uang. Jadi memang ditujukan awalnya untuk memperkuat likuiditas permodalan di koperasi untuk disalurkan sebagai pembiayaan kepada anggota. Nah, ini adalah kebijakan KSPP USP Koperasi sebagai nazir. Tadi disampaikan juga oleh Pak Aslikan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ini disebut di pasal 9 Undang-Undang 41 tahun 2004, yang boleh menjadi nazir ini ada 3, perorangan, organisasi, dan badan hukum. Dan koperasi adalah badan hukum sehingga koperasi dapat mengelola wakaf.
Kemudian yang berikutnya adalah Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Di situ ada kewajiban adanya unit mal untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Disebutkan di dalam pasal 19 ayat 4, di situ disebut bahwa koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib mempunyai kegiatan mal atau sosial dan kegiatan bisnis atau tanwil. Jadi di sini di Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2017 itu koperasi syariah sudah KSPPS USP Koperasi sudah diwajibkan mempunyai atau membentuk unit mal. Kalau mungkin peraturan yang sebelumnya, Peraturan Permenkop Nomor 41 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha KJKS, mungkin di situ merupakan pilihan. Jadi koperasi selain menjalankan kegiatan bisnis dapat menjalankan kegiatan sosial. Jadi waktu itu masih pilihan, tetapi kalau di Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2017 ini sudah diwajibkan. Kemudian berikutnya di pasal 22 ayat 1 itu disebut koperasi dalam menjalankan kegiatan sosial untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Dan kemudian selanjutnya di pasal yang berikutnya bahwa kegiatan mal itu dilaksanakan melalui penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana-dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Nah, yang berikutnya adalah ketiga adalah nota kesepakatan bersama MOU antara Menteri Koperasi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi itu tanggal 12 September tahun 2012 tentang pemberdayaan KJKS UJKS Koperasi dan usaha mikro kecil melalui pendayagunaan wakaf. Ini Bapak Ibu mungkin bagaimana koperasi ini bisa mengelola wakaf ini inisiasinya cukup lama. Ini sebelum MOU ini kita sudah melakukan inisiasi selama 3 tahun. Itu dengan waktu itu dengan Wakil BWI Pak Edwin Nasution itu supaya koperasi bisa mengelola wakaf. Ini kita ajak juga BWI kunjungan ke lapangan koperasi dan kemudian mengadakan kita workshop, sosialisasi BIMTEK dan ini mungkin waktunya sebelum penetapan bahwa koperasi bisa melakukan wakaf ini cukup lama, sekitar kurang lebih 3 tahun waktu itu. Nah, ini mungkin kita lihat gambaran atau pelaksanaan wakaf yang ada sekarang ini. Ini ada sekarang kita sudah memfasilitasi sebanyak 157 koperasi, baik KSPPS maupun USPPS koperasi yang ada di 12 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, kemudian DKI, Banten, Lampung, NTB, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Riau, dan terakhir kemarin adalah Sulawesi Selatan. Jadi ini sudah kita fasilitasi sebanyak 157 koperasi. Dan dari hasil laporan yang sudah kita himpun, itu baru sebanyak 112 yang melaporkan itu sampai dengan saat ini sudah terkumpul dana wakaf uang ya Bapak Ibu ya. Ini kita update-nya adalah wakaf uang adalah sebanyak 33,7 miliar. Jadi ini adalah penghimpunan dari 12 provinsi oleh 157 koperasi. Itu yang sudah dilakukan dan yang kita catat adalah wakaf uang. Karena beberapa koperasi sebagai hasil itu banyak juga melakukan kegiatan wakaf melalui uang. Kayak seperti pembangunan masjid, kemudian ada juga pembangunan gedung, kemudian ada juga yang membelikan ambulan. Ini tidak tercatat di dalam laporan kami di sini. Kita nanti akan input sendiri di luar yang wakaf uang. Jadi ini terus kemudian perkembangan penghimpunan wakaf uang oleh koperasi itu 5 tahun terakhir itu ada di tahun 2012 itu kita ada peningkatan penghimpunan yaitu sebesar 57,3% itu dari 16 koperasi, kemudian tahun 2017 meningkat sebanyak 74,2%, kemudian di tahun 2018 ini ada 42,5%, kemudian di 2019 8,4%, sehingga terkumpul saat ini posisi Maret 2020 adalah
sebanyak 33,7 miliar. Itu kira-kira perkembangan Bapak Ibu. Nah ini kita ke teknis, tadi sudah disampaikan ke Pak Bu Hori, bahwa persyaratan pendaftaran calon nasir wakaf uang itu ada 14, ini persyaratan administrasi ya Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah karena kita ada MOU dan kesepakatan dengan Badan Wakaf Indonesia, jadi KSPPS atau yang badan hukumnya adalah koperasi, pendaftaran wakafnya adalah melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian ada surat permohonan fasilitasi dari koperasi sebagai nasir wakaf uang ke Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi. Kemudian yang berikutnya adalah surat permohonan sebagai nasir wakaf uang ke Badan Wakaf Indonesia. Kemudian ada bagian struktur kepengurusan, nama dan pengurus, yaitu bisa nanti dicantumkan ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada badan pengawas koperasi, kemudian kalau di syariah itu ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariahnya. Terus kemudian, nah ini yang di bagian struktur wajib ada struktur Baitul Mal di situ. Jadi sudah ada nanti ada Baitul Tanwil, juga ada Baitul Mal di situ. Itu sekaligus juga di dalam bagian struktur nanti ini dicantumkan nama-nama ketua pengurusnya maupun manajer malnya di situ. Jadi sudah ada namanya di situ di bagian dan harus ada unit mal di situ karena sudah mulai ada unit mal di situ. Kemudian yang berikutnya adalah daftar riwayat hidup pengurus koperasi dan pengelola. Ini mungkin pengurus dan pengelola malnya aja nanti yang disampaikan ke kami. Kemudian ada fotokopi KTP, nanti dibikin dalam satu lembar kertas A4, di dalam satu lembar aja. Kemudian ada legalitas organisasi atau badan hukum. Dan di sini minimal umur badan hukum koperasi syariah, KSPPS-nya adalah 2 tahun. Jadi ada persyaratan bahwa legalitas umur badan hukumnya adalah 2 tahun, baru kita teruskan ke BWI. Jadi kalau misalnya ada PAD dari perubahan anggaran dari konven ke syariah, nah itu sejak keluarnya PAD itu dihitungnya dari mulai 2 tahun setelah itu. Kemudian ada surat keterangan domisili. Nah ini kemudian ada proyeksi keuangan, di situ ada penghimpunan. Kalau di situ penghimpunannya juga ada potensi dari wakifnya, kemudian ada programnya, kemudian pengelolaannya, pendayagunaan. Nah ini diarahkan untuk sebagai untuk usaha produktif ya, tidak untuk konsumtif. Karena nanti kalau untuk yang konsumtif adalah program untuk mauquf alaihnya, ada penyalurannya nanti di situ. Kemudian yang berikutnya memiliki biaya operasional minimal 30 juta. Ini adalah bentuknya adalah surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa jadi ini dimaksudkan supaya nanti dana wakaf yang dihimpun tidak dipakai untuk operasional di sini. Jadi makanya diminta untuk memiliki biaya operasional di sini. Jadi ini adalah sebagai surat pernyataan. Kemudian paparan rencana kerja penghimpunan, nanti di dalam paparan rencana penghimpunan itu ada profil, kemudian penghimpunannya di situ ada potensi wakifnya, misalnya sumbernya kalau dari koperasi misalnya dari anggota, karena di koperasi rata-rata adalah potensi anggota di situ. Jadi dari anggota, kemudian mungkin dari pengurus, kemudian ada mungkin dari anggota yang memperoleh pembiayaan bisa dimintakan wakaf. Nah, ini dimasukkan di kolom penghimpunan. Kemudian di pengelolaan. Nah, pengelolaan nanti dikelolanya secara produktif, terus kemudian keuntungan dan pemanfaatan hasil ini programnya untuk mauquf alaihnya apa? Misalnya beasiswa atau santunan atau apa dimasukkan di dalam ini. Dan di poin 10 ini harus disampaikan di depan Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Koperasi, karena koperasi selain ada persyaratan administrasi ini, dia juga harus memaparkan rencana program wakafnya. Kalau dulu kita ada kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi koperasi untuk memaparkan rencana programnya, baik di daerah maupun di
pusat, tapi karena kemarin kondisi pandemi saat ini, jadi bisa dilakukan melalui Zoom meeting kemarin ya Pak Buhori ya, kita dengan tim komisioner BWI, dengan Pak Henry Tanjung, Pak Buhori, kemudian ada Pak Mutali, dan kita bisa dilakukan melalui Zoom meeting ke depannya nanti kalau memang masih kondisi pandemi ini. Terus kemudian ada rekomendasi LKSPWU, Bank Syariah yang terdaftar sebagai LKSPWU di situ. Itu adalah yang menyatakan bahwa koperasi adalah sebagai nasabah bank, kemudian merekomendasikan koperasi untuk menjadi nasir wakaf. Itu antara lain isinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikat nasir wakaf uang. Ini karena mungkin banyak koperasi yang belum mendapatkan proyek sertifikat ini, mungkin ini bisa dikosongkan atau menyusul. Kalau mungkin di awal-awal tahun kemarin, kita ada pelatihan, sertifikat pelatihan yang dari BWI, tapi karena sekarang lagi sedang proses SKKNI oleh Kementerian Agama untuk proses sertifikasi nasir, mungkin ini nanti dikosongkan dulu. Kemudian berikutnya ada profil koperasi, dan yang terakhir adalah surat pernyataan pelaporan dan audit oleh akuntan publik. Jadi nanti kalau sudah mengelola wakaf ini menyatakan bahwa pelaporan akan disampaikan dan diaudit oleh akuntan publik. Dan mungkin demikian Ibu Bapak, nanti kita sampaikan di sini adalah contoh-contoh persyaratan koperasinya. Di sini sudah ada format ininya. Nanti bisa Bapak Ibu sampaikan. Mungkin demikian Pak Alwin dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah tadi paparannya singkat dan padat. Beliau tadi menjelaskan tentang latar belakang di mana KSPPS memiliki baitul mal yang bisa dioptimalkan melalui pemanfaatan wakaf, kemudian juga bicara tentang kebijakan-kebijakan, dan beliau juga menyampaikan perkembangan wakaf di mana KSPPS sebagai nazirnya. Saat ini sudah tercatat 157 koperasi sebagai nazir dengan dana yang terhimpun sebesar 33,7 miliar. Kita berharap lonjakan-lonjakan dana ini akan lebih besar ke depannya dengan aktifnya kita untuk mensosialisasikan tentang wakaf. Dia juga tadi menjelaskan tentang syarat-syarat pendaftaran, di mana ada 14 syarat. Nanti kita akan share ke teman-teman, dan mudah-mudahan nanti Ibu juga bisa men-share kami formulir-formulir itu, biar kita bisa share juga kepada peserta sahabat forum kali ini. Baiklah sahabat forum, kita masuk